Salam, jumpa lagi dengan tutorial kana.blogspot.com. Kali ini kita akan belajar tentang linear programming. Apa itu linear programming? Linear programming adalah suatu metode matematis untuk menentukan cara mencapai hasil terbaik seperti keuntungan maksimal atau biaya terendah dalam suatu model matematis yang diberikan sebagai hubungan linear. Fungsi tujuan. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang linear programming, ada beberapa istilah yang dapat kemudian kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah atau memaksimalkan ataukah mau meminimalkan. Yang kedua, fungsi kendala atau constraint. Atau dengan kata lain adalah batasan, yaitu untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Yang ketiga adalah variabel, jenis output atau produk yang akan diteliti. Untuk lebih mudah, saya berikan contoh. Sebuah toko mainan RC Kids menjual dua macam mainan, yaitu mainan A dan mainan B. Keduanya membutuhkan bahan yang sama, namun dalam jumlah yang berbeda. Bahan-bahan yang dibutuhkan dan jumlah bahan yang tersedia adalah sebagai berikut. Untuk membuat mainan A diperlukan 5 ons plastik dan 2 pak perekat. Untuk membuat mainan B diperlukan 4 ons plastik dan 1 pak perekat. Nah, di sini constraint-nya atau jumlah bahan yang tersedia itu adalah 100 ons plastik dan 30 ons perekat. Setiap menjual satu produk A, toko mainan RC Kids memperoleh keuntungan Rp3.000, sedangkan keuntungan untuk setiap penjualan produk B sebesar Rp2.000. Pertanyaannya, berapa banyak mainan yang harus dijual oleh toko RC Kids agar mendapatkan keuntungan maksimum? Pertama, kita buat model matematisnya terlebih dahulu. Variabel keputusannya, A itu adalah untuk produk A dan B untuk produk B. Sedangkan fungsi tujuannya, kita ingin memaksimalkan keuntungan, yaitu satu buah produk A terjual akan mendapatkan keuntungan Rp3.000 dan satu produk B terjual akan mendapatkan keuntungan Rp2.000. Sedangkan fungsi kendalanya tadi dikatakan bahwa plastik itu hanya tersedia 100 ons, sedangkan perekat hanya tersedia 30 pak. Jadi 5 ons dari produk A ditambah 4 ons dari produk B tidak boleh lebih dari 100 ons. Sedangkan untuk perekat 2 pak dari produk A dan 1 pak untuk produk B tidak boleh lebih dari 30 pak. A lebih dari 0 dan B juga lebih dari 0. Pertama kita gambar fungsi kendala. Sebelum gambar fungsi kendala kita cari titik potongnya. Untuk mencari titik potong pada persamaan pertama yaitu plastik. Persamaannya tadi 5A ditambah 4B sama dengan 100. Nah, kita misalkan kalau A-nya 0, kita masukkan 5 kali 0 ditambah 4B sama dengan 100, sehingga 4B sama dengan 100, sehingga B diperoleh 25. Kalau B-nya dimasukkan 0, maka kita masukkan 5A ditambah 4 kali 0 sama dengan 100, jadi 5A 100, berarti A-nya adalah 20. Berarti titik potongnya untuk fungsi yang pertama, untuk fungsi plastik ini, adalah di titik 0,25 dan titik 20, 0. Kemudian kita cari untuk titik potong pada fungsi yang kedua, yaitu perekat. 2A ditambah B sama dengan 30. Kalau A-nya 0, kita masukkan 2 kali 0 ditambah B sama dengan 30, berarti B-nya 30. Kalau B-nya 0, 2A tambah 0 sama dengan 30, 2A-nya 30, berarti A adalah 15. Berarti titik potongnya ada pada 0, 30 dan 15, 0. Jadi A-nya 0, B-nya 30. A-nya 15, B-nya 0. Dari sini kita kemudian gambar grafiknya. Untuk plastik ada pada titik 0,25 dan titik 20, 0. Sedangkan untuk perekat ada di titik 0,30 dan titik 15, 0. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Setelah itu, kita tentukan visible region-nya. Visible region itu adalah daerah yang mungkin. Kita coba di titik menuju 0,0. Kita masukkan 5 kali 0 tambah 4 kali 0. Apakah nilainya kurang dari 100? Betul. Ya. Nah, sekarang untuk perekat kita coba juga di area 0,0. Kita masukkan 2 kali 0 tambah 0.
0 apakah kurang dari 30? Betul ya, benar. Sehingga daerah hasil yang mungkin itu adalah daerah yang menuju titik 0,0. Nah, dari grafik yang kita dapatkan tadi, sekarang kita peroleh untuk perekat daerah menuju 0,0 didapatkan dengan garis hijau ini. Sedangkan untuk plastik didapatkan daerah yang menuju 0,0 adalah garis orange ini. Sehingga dari perpotongan dua buah garis ini didapatkan visible region-nya adalah ini irisannya. Nah, dari irisan ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah, jadi ini daerah hasilnya, titik yang pertama yang mungkin itu adalah titik 0,25. Titik yang kedua adalah 20/3, 50/3. Titik yang ketiga adalah 15,0 dan yang keempat adalah 0,0. Sekarang kita cek satu persatu dari titik tersebut. Untuk titik 0,0 kita masukkan pada fungsi maksimum tadi, Rp3.000 keuntungan dari produk A ditambah Rp2.000 dari keuntungan produk B. Kita masukkan 0,0 hasilnya 0. Kalau kita masukkan 0,25 ternyata hasilnya 50.000. Kalau kita masukkan 15,0 hasilnya 45.000. Kalau kita masukkan titik 20/3 dan 50/3 hasilnya seperti ini. Oh ya, ada yang lupa. Untuk menentukan titik 20/3 dan 50/3 ini, Anda bisa mendownload tutorial di tutorialkana.blogspot.com tentang menentukan titik dari perpotongan dua buah garis. Baik, saya lanjutkan lagi. Ternyata dari keempat titik tadi yang memaksimumkan keuntungan itu ada pada titik 20/3, 50/3. Sehingga kesimpulannya, untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar Rp53.333, maka toko mainan SC Kids itu harus menjual produk A sebanyak sekitar 20/3 atau sekitar 6,67 atau ya 6 atau sampai 7 buah begitu, dan produk B sebanyak 50/3 atau sekitar 16 atau sampai 17 buah.